Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Wardinda Putri. Saya di sini akan menjelaskan IR, diagram dan database normalization, mata kuliah sistem basis data. Yang pertama di sini ada pemahaman entity relationship diagram. Sebelum kita lanjut ke soal, kita harus tahu apa itu ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem. ERD biasanya digunakan dalam perancangan basis data untuk memodelkan data secara konseptual sebelum diimplementasikan ke dalam sistem basis data. Elemen utama dalam ERD ada segi empat, melambangkan himpunan entitas, diamond atau belah ketupat melambangkan relasi, lines, garis menghubungkan atribut ke himpunan entitas dan himpunan entitas ke relasi, lalu ada ellipse, melambangkan atribut, di sini ada double ellipse melambangkan atribut bernilai banyak atau multi value, ada dash ellipse menotasikan atribut turunan, lalu underline mengindikasi atribut primary key. Untuk lebih jelasnya, simbol dan lambang yang lebih lengkap di sini ada ini. Lalu selanjutnya di sini ada pemetaan constraint, cardinalitas atau cardinality constraint. Di sini menunjukkan jumlah himpunan entitas yang bisa dihubungkan dengan himpunan entitas lainnya melalui relasi. Untuk sebuah relasi binary, pemetaan cardinalitas memiliki beberapa tipe berikut, yaitu one to one to many, many to one, many to many. Lalu di sini selanjutnya ada gambaran. Ini seperti pemetaan pada umumnya ada satu ke satu, yaitu tiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu anggota himpunan B, lalu satu ke banyak. Setiap anggota himpunan A memiliki pasangan lebih dari satu anggota himpunan B. Lalu ada banyak ke satu, sama seperti satu ke banyak, lalu ada banyak ke banyak. Itu jadi setiap anggota himpunan A dan B memiliki lebih dari satu pasangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal pemahaman entity relationship diagram. Di sini ada konteks. Cinemat Network adalah jaringan bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka ingin membangun sistem manajemen terpusat untuk mengelola film, studio, penayangan, tiket, dan pelanggan. Tiap cabang bioskop memiliki jadwal dan film yang berbeda, dan pelanggan dapat memesan tiket secara online ataupun langsung di lokasi. Dengan persyaratan 1-7 seperti ini, dengan soal 1-4 seperti ini, langsung saja kita jawab ke soalnya. Yang pertama, buatlah ERD yang kompleks berdasarkan skenario di atas. ERD harus mencakup entitas berikut: film, cabang bioskop, studio, penayangan film, tiket, pelanggan, dan reservasi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa saya membuat ERD dengan notasi chain. Ada 10 entitas. Yang pertama saya akan jelaskan di sini entitas film terlebih dahulu. Entitas film ini kita bisa gambarkan dengan persegi panjang garis satu atau entitas kuat. Di sini memiliki atribut ID film sebagai primary key, makanya kita tulis di sini itu garis bawah di ID film, lalu judul, genre, durasi, tahun rilis, dan ID sutradara. Genre di sini atribut dengan garis 2 ini, maksudnya itu adalah genre itu ada multi value atribut. Artinya karena film itu memiliki banyak genre seperti komedi, horor, romantis, dan lain sebagainya, jadi kita simpan genre ini sebagai multi value atribut dengan ellipse garis 2 ini. Lalu film ini tuh memiliki hubungan, yaitu menayangkan, kita gambarkan dengan belah ketupat ke penayangan, ke entitas penayangan dengan kardinalitas dengan kardinalitas one to many atau dengan kardinalitas one to many. Kenapa one to many? Karena satu film itu dapat menayangkan berbagai penayangan, tapi satu penayangan hanya dapat ditayangkan dengan satu film. Jadi makanya one to many. Lalu partisipasi totalnya itu, partisipasi antara film dan penayangan itu adalah mandatory. Kenapa mandatory? Karena setiap film diproduksi untuk ditayangkan sehingga wajib memiliki minimal satu penayangan untuk dapat ditampilkan kepada publik. Sehingga jadi kita tuliskan garis 2 ini atau total participation, atau kita sebut juga mandatory, ini di dekat penayangan. Lalu selanjutnya ada entitas aktor. Entitas aktor ini memiliki atribut ID aktor sebagai primary key, lalu ada nama aktor dan ID film. Film dan aktor ini mempunyai hubungan, yaitu dibintangi oleh. Jadi kardinalitas film dan aktor ini itu one to many. Kenapa one to many? Karena satu film dapat dibintangi oleh berbagai atau banyak aktor, tapi satu aktor itu hanya dapat dibintangi satu film. Sehingga saya membuat diagramnya seperti ini, yaitu dengan kardinalitas one to many, dengan partisipasinya itu adalah mandatory, karena setiap film itu wajib memiliki setidaknya satu aktor, karena aktor adalah elemen penting dalam pembuatan film, sehingga kita dapat menuliskan partisipasi totalnya atau mandatorinya itu di dekat film ini, garis 2 seperti ini. Lalu selanjutnya ada entitas sutradara. Entitas sutradara itu memiliki atribut ID sutradara sebagai primary key, kita tulis garis bawah di ini, lalu ada nama sutradara. Selanjutnya film dan sutradara itu memiliki hubungan. Film dan sutradara itu memiliki hubungan, yaitu disutradarai oleh, kita gambarkan dengan belah ketupat, dan kardinalitas itu many to one. Many to one itu artinya satu film itu disutradarai oleh satu sutradara, tapi satu sutradara itu dapat menyutradarai banyak film, sehingga kardinalitas adalah many to one. Lalu untuk partisipasi film dan sutradara itu mandatory, karena setiap film harus memiliki satu sutradara, karena tidak mungkin sebuah film dibuat tanpa sutradara yang memimpin produksi. Sehingga seperti ini. Lalu ada entitas cabang. Entitas cabang ini memiliki atribut ID cabang sebagai primary key, nama cabang, alamat cabang, nomor telepon cabang, dan manajer. Nama telepon cabang di sini saya simpan sebagai multi value atribut juga, karena
Nomor telepon cabang ini ada banyak, jadi ada nomor telepon untuk pusatnya juga, ada nomor telepon tiap cabangnya juga beda di tiap kotanya misalkannya, seperti itu. Lalu ada nomor layanan pusatnya juga seperti itu. Jadi sehingga saya menyimpan nomor telepon cabang sebagai multi value attribute. Entitas cabang ini memiliki, saya gambarkan dengan belah ketupat ke entitas studio. Ke entitas studio ini dengan kardinalitas one to many. One to many ini maksudnya ada satu cabang itu dapat memiliki banyak studio. Satu cabang itu dapat memiliki banyak studio, tapi satu studio hanya terkait dengan satu cabang tertentu. Makanya one to many. Lalu dengan partisipasinya itu adalah mandatory, karena setiap studio harus berada di bawah satu cabang tertentu, karena cabang adalah entitas yang mengelola dan mengatur studio yang ada di bawahnya. Sehingga saya gambarkan studio di dekat studio ini adalah garis 2 atau total partisipasi atau mandatorinya. Selanjutnya cabang ini memiliki juga, saya gambarkan dengan belah ketupat ke entitas laporan penjualan dengan kardinalitas itu one to many. One to many ini maksudnya setiap cabang bioskop wajib menghasilkan banyak laporan penjualan dari berbagai penayangan yang dilakukan di cabang tersebut. Jadi satu cabang memiliki banyak laporan penjualan, tapi satu laporan penjualan itu hanya untuk satu cabang. Jadi makanya one to many. Lalu partisipasinya itu adalah mandatory untuk cabang dan laporan penjualan, karena setiap cabang wajib menghasilkan laporan penjualan untuk mencatat transaksi dan kegiatan keuangan terkait dengan penayangan film. Hingga saya gambarkan garis 2 atau total partisipasinya dekat laporan penjualan. Lalu selanjutnya ada entitas studio. Entitas studio ini memiliki atribut ID studio sebagai primary keys. Saya tulis garis bawah ini. Lalu nama studio, kapasitas tempat duduk, tipe layar, ID cabang. Studio ini memiliki hubungan dengan penayangan, yaitu saya gambarkan dengan belah ketupat. Lalu kardinalitas itu one to many. One to many itu maksudnya satu studio itu dapat memiliki banyak penayangan, tapi setiap penayangan hanya dapat dilakukan di satu studio. Gitu. Lalu dengan partisipasinya itu mandatory atau total. Setiap penayangan wajib dilakukan di studio tertentu, karena studio adalah tempat fisik untuk menayangkan film. Jadi di sini saya gambarkan garis 2 di dekat entitas penayangan. Lalu studio itu juga memiliki, saya gambarkan belah ketupat ke entitas laporan penjualan dengan kardinalitas one to many, yaitu setiap studio dapat memasukkan banyak laporan penjualan dari berbagai penayangan yang terjadi di studio tersebut. Jadi satu studio dapat memiliki banyak laporan penjualan, tapi laporan penjualan hanya didapat dari satu studio. Itu. Dengan partisipasinya itu adalah mandatory untuk studio dan laporan penjualan, karena setiap studio wajib mencatat laporan penjualan dari aktivitas penayangan yang dilakukan di studio tersebut. Dengan gitu saya menulis garis 2 di dekat laporan penjualan ini. Lalu selanjutnya ada entitas penayangan. Entitas penayangan ini memiliki atribut ID penayangan sebagai primary key, atribut jadwal tayang. Jadwal tayang ini adalah composite atribut, artinya kita bisa memecah atribut ini, yaitu tanggal dan waktu mulai, karena jadwal tayang itu adalah composite atribut. Lalu ada durasi, ID film, dan ID studio. Penayangan ini memiliki hubungan dengan laporan penjualan, yaitu one to many juga. One to many kardinalitasnya one to many maksudnya adalah setiap penayangan menghasilkan banyak laporan penjualan yang mencatat aktivitas terkait tiket yang terjual, sama seperti sebelumnya. Lalu dengan partisipasinya adalah mandatory untuk penayangan dan laporan penjualan. Setiap penayangan wajib menghasilkan laporan penjualan untuk mencatat jumlah tiket terjual dan pendapatan yang dihasilkan selama penayangan tersebut. Seperti ini. Jadi saya gambarkan garis 2 atau total partisipasinya dekat laporan penjualan. Lalu ada hubungan penayangan dengan tiket. Penayangan dengan tiket ini hubungan itu memiliki, saya gambarkan dengan belah ketupat tiket. Lalu dengan kardinalitasnya itu adalah one to many untuk penayangan dan tiket. Jadi setiap penayangan masih membayar tiket, tetapi setiap tiket hanya terkait dengan satu penayangan. Lalu partisipasinya adalah mandatory untuk penayangan dan tiket. Tiket hanya bisa dibuat jika ada penayangan, karena tiket terkait langsung dengan jadwal film yang ada. Jadi saya gambarkan garis 2 atau total partisipasinya di dekat tiket ini. Lalu selanjutnya ada entitas tiket. Selanjutnya ada entitas tiket ini. Entitas tiket ini memiliki atribut ID tiket sebagai primary key, makanya saya tulis garis bawah ini. Lalu ada harga, ID reservasi, tempat duduk, ID penayangan, dan ID pelanggan. Lalu tiket ini tuh, entitas tiket ini memiliki hubungan dengan reservasi. Saya tulis di reservasi untuk dengan gambar belah ketupat. Hubungannya itu adalah many to one. Jadi satu tiket itu dapat direservasi untuk satu reservasi saja, untuk satu tempat. Tapi satu reservasi itu bisa membeli banyak tiket ini. Jadi relasinya, jadi kardinalitas itu many to one. Lalu ada entitas reservasi. Entitas reservasi itu memiliki atribut ID reservasi sebagai primary key, tanggal reservasi, batas konfirmasi, status ID tiket, dan ID pelanggan. Di sini reservasi dan pelanggan itu mempunyai hubungan. Pelanggan dan reservasi itu mempunyai hubungan, yaitu membuat dengan kardinalitas yaitu one to many. Ya, pelanggan one to many. Jadi setiap pelanggan itu dapat membuat reservasi, tapi setiap reservasi hanya terkait dengan satu pelanggan. Jadi kardinalitas one to many. Lalu dengan partisipasinya itu adalah opsional. Partisipasinya itu opsional karena pelanggan dan reservasi ini tuh tidak semua pelanggan harus melakukan reservasi, karena ada pelanggan yang langsung membeli tiket tanpa melakukan reservasi sebelumnya. Jadi ada pelanggan yang langsung ke studio untuk membeli tiket tanpa harus membuat reservasi sebelumnya. Sama seperti tiket dan reservasi ini, yaitu opsional juga, karena tiket dan reservasi ini tidak semua tiket harus terkait dengan reservasi, tapi sebuah reservasi dapat mencakup beberapa tiket yang dipesan sekaligus.
Lalu ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan itu menyimpan ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, alamat email, nomor telepon pelanggan. Nomor telepon pelanggan ini saya simpan juga sebagai multi value attribute karena nomor telepon pelanggan itu ada banyak, ada yang nomor ganti atau ada yang memakai nomor telepon rumah, nomor telepon pribadi dan sebagainya. Jadi saya menyimpan sebagai multi value attribute. Lalu pelanggan ini punya hubungan dengan tiket, dengan hubungannya itu membeli. Saya gambarkan dengan belah ketupat membeli. Di sini kardinalitas pelanggan dan tiket itu adalah one to many. Karena setiap pelanggan dapat membeli banyak tiket, tetapi setiap tiket hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Seperti ini. Dengan partisipasinya adalah mandatory. Setiap tiket harus dimiliki oleh pelanggan karena tiket hanya diterbitkan setelah pembelian oleh pelanggan yang bersangkutan. Sehingga saya gambarkan garis 2 atau total partisipasinya itu di dekat tiket ini. Lalu selanjutnya di sini ada laporan penjualan, entitas laporan penjualan, ID laporan penjualan sebagai primary key, ID studio, ID cabang, ID penayangan, total penjualan dan total tiket terjual. Di sini sama sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini hubungan laporan penjualan dengan cabang itu adalah many to one, laporan penjualan dengan studio many to one, laporan penjualan dengan penayangan itu many to one. Jadi laporan penjualan ini untuk melihat penjualan dari setiap cabang, studio dan penayangan. Sekian penjelasan IRD diagram. Sekian penjelasan IRD dari saya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Selanjutnya kita bisa menjawab nomor 2. Nomor 2 tunjukkan semua atribut kunci primary key, atribut lainnya, hubungan antar entitas, kardinalitas dan partisipasi dari setiap hubungan. Jadi di sini saya akan tunjukkan atribut key-nya dulu, yaitu untuk table film itu ada ID film sebagai primary key dan seterusnya, ID sutradara sebagai foreign key, lalu ada table sutradara, ID sutradara sebagai primary key, lalu ada nama sutradara, lalu ada table aktor, ID aktor itu sebagai primary key, ada nama aktor, ID film sebagai foreign key. Lalu selanjutnya di sini ada kardinalitas ditentukan berdasarkan hubungan logis dalam sistem. Di sini secara ringkas saya tuliskan seperti ini, hubungan antara film dengan sutradara ada many to one, film dengan aktor one to many dengan alasannya seperti ini. Lalu partisipasi ditentukan berdasarkan keharusan hubungan. Hubungan film dengan sutradara partisipasi mandatori atau partisipasi total dengan alasannya seperti ini dan seterusnya, seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan IRD saya. Selanjutnya, soal keempat, berikan contoh implementasi dalam MScale untuk membuat tabel film dan tabel tiket berdasarkan IRD Anda. Pastikan tabel tersebut memiliki constraint seperti primary key, foreign key, dan unique constraint jika diperlukan. Jadi selanjutnya di sini saya akan membuat tabel film dari IRD yang sudah kita dapat. IRD yang sudah kita dapat itu kita membuat tabel film seperti ini, membuat tabel baru bernama film dengan ID film sebagai integer primary key. Jadi dia sebagai primary key dan tipenya itu integer. Lalu judul teks itu null. Kalau berjudul tipe teks tidak boleh bernilai null. Lalu genre itu bertipe teks, lalu ada durasi bertipe integer, lalu ada tahun rilis bertipe integer, lalu ada ID sutradara bertipe integer. Kolom ID sutradara ini juga dihubungkan dengan kolom ID sutradara pada table sutradara. Artinya setiap nilai di ID sutradara table film harus cocok dengan nilai yang ada di kolom ID sutradara table sutradara. Jadi seperti ini. Lalu kita masukkan contoh nilainya, insert into film values seperti ini, maka akan menghasilkan kayak gini. ID-nya 1, 2, 3, judulnya seperti ini, genre-nya kayak gini, durasinya itu 1 menit kayak gini, tahun rilisnya ini, tahunnya 2000 ini, lalu ada karena yang maksudnya 2010, ada 2014 dan 1982, lalu ada sutradara 112 dan terusnya. Selanjutnya di sini kita membuat table tiket sama seperti sebelumnya. Itu kita membuat table tiket, create table tiket, lalu ada ID tiket sebagai integer dan primary key ini. Lalu di sini ada ID penayangan, tipenya itu integer. Lalu di sini ada ID pelanggan integer juga, lalu ada ID reservasi bertipe integer juga. Lalu harga itu real atau menyimpan harga tiket bertipe real atau floating point untuk nilai desimal. Lalu tempat duduk itu bertipe teks. Lalu di sini ada foreign key. Foreign key itu ID penayangan yang reference ke table penayangan. Lalu ID pelanggan mengacu pada kolom ID pelanggan di table pelanggan. Lalu ada ID reservasi mengacu pada kolom ID reservasi di table reservasi. Kita masukkan contoh insert value-nya seperti ini, maka menghasilkan seperti ini. Karena ID reservasi boleh nol, jadi bisa kayak gini. ID penayangan kayak gini ya, harganya seperti ini, tempat duduk seperti ini. Lalu di sini ada contoh skema relasi yang saya buat di SQL seperti ini. Selanjutnya ada pemahaman normalisasi. Sebelumnya itu, kita harus tahu apa itu normalisasi. Normalisasi adalah proses menyusun data dalam basis data secara efisien dengan 2 tujuan utama. 1, menghilangkan data redundant, data yang sama disimpan di banyak tabel. Lalu 2, mengorganisasi data dengan logis. Proses ini bertujuan untuk meminimalkan redundansi, mencegah masalah saat melakukan modifikasi data, dan menjaga efisiensi dan integritas data. Lalu normalization itu ada beberapa langkah. Ada first normal form, second normal form, third normal form, boycott normal form, fourth normal form, dan fifth normal form. Untuk memahami konsep normalisasi, mari kita pelajari beberapa contoh kasus pada slide berikutnya. Di sini kita dapat soal pemahaman normalisasi. Kita dapat soal datanya seperti ini. Lalu dengan konteks sebagai bagian dari proyek untuk meningkatkan sistem informasi akademik di universitas, Anda diberikan tabel data Universitas Info yang belum ternormalisasi. Tabel ini mengandung informasi tentang mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain. Dan soalnya itu sepertinya ada normalisasi data, ada desain relasional, dan ada implementasi di DLSQL. Selanjutnya langsung saja kita ke soal pertama, yaitu normalisasi data.
Sebelumnya kita harus tahu definisi 1NF atau one norm form itu apa. Definisi 1NF adalah bentuk normal yang paling dasar dalam proses normalisasi. Sebuah tabel dikatakan berada dalam 1NF jika memenuhi dua kondisi, yaitu setiap kolom dalam tabel harus berisi nilai atomik, tidak ada kolom yang berisi lebih dari satu nilai, dan setiap baris dalam tabel harus bersifat unik, tidak ada baris yang duplikat. Dari soal tadi yang sudah diberikan, kolom seperti jadwal kuliah menggabungkan hari dan waktu dalam satu kolom. Jadi ini tidak atomik, sehingga kita perlu pecah menjadi seperti ini. Setelah dilakukan 1NF atau one norm form, ini tabel jadwal kita pecah. Sebelumnya kan hari dan jam itu digabung, sekarang kita pecah harinya sekarang ini, jam mulai dan jam selesai seperti ini. Jadi tabel jadwal itu memiliki ID jadwal sebagai primary key. Selanjutnya di sini ada 2NF atau two norm form. Definisinya adalah bentuk normal yang dicapai dengan memenuhi 1NF dan menghilangkan ketergantungan fungsional parsial. Jadi sudah berada dalam 1NF, menghilangkan ketergantungan fungsi parsial, yaitu semua kolom non kunci bergantung sepenuhnya pada kunci utama. Jadi di 2NF ini dari sebelumnya kita sudah mendapatkan seperti ini. Ya, sebelumnya kita mendapatkan seperti ini. Dengan tabel jadwal tadi kita sudah pisahkan. Karena kolom seperti nama dosen bergantung hanya pada ID dosen, dan kolom seperti nama program studi bergantung hanya pada ID program studi dan lainnya, maka kita bisa pecah tabel menjadi lebih kecil berdasarkan ketergantungan parsial. Jadi ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel program studi, mata kuliah, nilai, dan tabel fakultas. Jadi kita bisa memecah ini data sebelumnya, yang setelah di 1NF menjadi seperti kita pecah tabelnya menjadi lebih kecil. Lalu di sini setelah dilakukan 2NF kita pecah, di sini ada tabel jadwal, ada tabel mahasiswa, ID dosen, nilai, mata kuliah, program studi, dan fakultas dengan atributnya seperti ini. Tabel mahasiswa itu primary key-nya ID mahasiswa, lalu ada tabel dosen, primary key-nya itu ID dosen, lalu ada tabel program studi, primary key-nya itu ID program studi, lalu ada tabel mata kuliah, primary key-nya ID mata kuliah, lalu ada tabel nilai, primary key-nya ID mahasiswa dan ID jadwal, primary key, lalu ada tabel fakultas, primary key-nya itu ID fakultas dan nama ID fakultas. Selanjutnya 3NF atau three norm form, definisinya itu 3NF adalah bentuk normal yang dicapai dengan memenuhi 2NF dan menghilangkan ketergantungan transitif. Jadi sudah berada dalam 2NF dan tidak ada atributan kunci yang bergantung pada atributan kunci lainnya atau ketergantungan transitif. Dari data sebelumnya, ini dari tabel sebelumnya kita sudah dapat seperti ini. Semua tabel sudah memenuhi 3NF karena sudah berada dalam 2NF dan tidak ada atributan kunci yang bergantung pada atributan kunci lainnya, ketergantungan transitif. Dengan atribut key-nya itu sama seperti ini. Lalu ada BCNF. Definisi BCNF adalah bentuk normal yang lebih ketat daripada 3NF. Sebuah tabel memenuhi BCNF jika sudah berada di 3NF. Setiap ketergantungan fungsional A ke B di tabel A harus merupakan kunci kandidat. Kita lihat dari ini tabel kita sebelumnya, semua tabel sudah memenuhi BCNF karena setiap atribut non primer bergantung sepenuhnya pada kunci utama dan tidak ada ketergantungan fungsional non trivial pada kunci utama. Dan atributnya sama seperti ini. Lalu ada 4NF. Definisinya 4NF adalah bentuk normal yang dicapai dengan memenuhi BCNF dan menghilangkan ketergantungan multi-value. Jadi sudah berada dalam BCNF dan tidak ada ketergantungan multi-value, yaitu jika dua kolom independen mengandung banyak nilai yang berulang. Jadi di tabel ini kita sudah periksa tidak ada kolom yang berulang atau multi-valued, sehingga karena sudah berada dalam BCNF dan tidak ada ketergantungan multi-valued, semua tabel sudah memenuhi 4NF dengan atribut key-nya sama seperti sebelumnya. Lalu ada 5NF. Definisi itu adalah bentuk normal yang dicapai dengan memenuhi 4NF dan menghilangkan ketergantungan bergabung atau joint dependency, yaitu sudah berada dalam 4NF dan tidak ada ketergantungan yang memerlukan penggabungan tabel untuk membentuk informasi yang utuh. Jadi di sini di 5NF juga sudah memenuhi karena sudah memenuhi 4NF dan tidak ada ketergantungan yang memerlukan penggabungan tabel untuk membentuk informasi yang utuh. Dengan atributnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya dari desain relational kita seperti ini. Lalu di sini ada tabel mahasiswa dengan ID mahasiswa itu sebagai primary key, tipenya integer, nama mahasiswa itu tipenya varchar, ID program study itu sebagai foreign key tipenya varchar, tabel program study, ID program study itu sebagai primary key tipenya varchar, nama program study tipenya varchar, ID fakultas foreign key itu tipenya varchar, tabel fakultas, ID fakultas itu sebagai primary key tipenya varchar, nama fakultas tipenya varchar, dan selanjutnya seperti ini untuk tabel jadwal, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Lalu didapat desain relasionalnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada implementasi DDL dan SQL. Implementasi DDL dan SQL. Di sini setelah kita sudah membuat setelah melakukan normalisasi 1NF sampai 5NF dan sudah mendapatkan tabel finalnya, kita membuatnya di SQL dengan code seperti ini. Jadi kita membuat three table dosen, kita membuat tabel dosen dengan ID dosen sebagai ID dosen itu sebagai primary key, varchar. Lalu di sini ada nama dosen, tipenya varchar juga, nama dosen varchar seperti sebelumnya, dan seterusnya kita akan mendapat kita akan mendapat skema relasi seperti ini. Skema relasinya seperti ini. Jadi kita mendapat kayak gini, yang di garis ditebal ini adalah primary key. Selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu pemahaman query. Pemahaman query di sini soal pertama, perbandingan
program studi berdasarkan presentasi kelulusan, buat query untuk membandingkan presentasi kelulusan mahasiswa nilai lebih besar dari sama dengan 60 di masing-masing program studi, tampilkan nama program studi dan presentasi kelulusannya. Di sini code awalnya seperti ini. Jadi dari tabel nilai, dari tabel nilai kita inisial itu di sini kita select, kita pilih nama program studi dari tabel program studi yaitu PS. Lalu di sini round sum PS1 ini adalah kondisi untuk menentukan apakah seorang mahasiswa lulus mata kuliah tertentu jika nilainya dari tabel N ini lebih besar dari 60, maka ini dikalikan dengan persentase kelulusan dengan jumlah yang lulus dibagi total mahasiswa dikali 100. Lalu kita hitung, lalu kita memberikan alias pada kolom hasil sebagai persentase kelulusan. Kita join mahasiswa, kita inisial M dengan tabel mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa untuk menggabungkan nilai dengan informasi mahasiswa ini. Jadi lalu kita gabungkan lagi juga tabel program studi kita inisial PS dengan ID program studi di tabel mahasiswa sama dengan ID program studi di tabel program studi. Lalu kita kelompokkan group by data dikelompokkan berdasarkan nama program studi, lalu kita urutkan berdasarkan persentase kelulusannya. Lalu kita sudah membuat code ini, kita running, hasilnya seperti ini. Jadi setiap program studi itu persentase kelulusannya adalah 100%. Soal nomor 2, evaluasi distribusi nilai mahasiswa. Tulisan query untuk menghitung distribusi nilai A, B, C, D, E untuk kita ambil dari tabel nilai, kita inisial N, kita select nama mata kuliah. Dari tabel mata kuliah kita inisial MK, lalu nama program studi dari tabel program studi kita inisial PS. Lalu di sini kita mulai perhitungannya. Di sini ada sum case when di tabel nilai ini, nilai between 80 dan 100 dan 1 else 0 n, maka ini adalah jumlah A. Jadi maksudnya adalah kita ini adalah menghitung jumlah mahasiswa dengan nilai di rentang 80 sampai 100 itu masuk ke kategori A. Lalu di sini selanjutnya ini cara yang sama untuk kategori B, C, dan D, rentangnya 70 sampai 9, 60 sampai 69, 50 sampai 59 sesuai dengan soal. Lalu yang E itu kurang dari 50. Lalu kita join tabel jadwal, kita inisial J berdasarkan tabel nilai, berdasarkan kolom ID jadwal di tabel nilai, lalu sama dengan kolom ID jadwal di tabel jadwal. Lalu kita join lagi mata kuliah, kita inisialnya itu MK, kita itu ID mata kuliah dari tabel jadwal sama dengan ID mata kuliah dari tabel mata kuliah. Lalu kita join lagi program studi, kita inisial PS, kolom ID program studi di tabel jadwal sama dengan ID program studi di tabel program studi kita inisial PS ini. Lalu kita kelompokkan, kita group by, mengelompokkan data berdasarkan nama mata kuliah di tabel mata kuliah dan nama program studi di tabel program studi. Lalu kita urutkan hasil berdasarkan nama program studi di tabel program studi dan nama mata kuliah di tabel mata kuliah lebih dahulu. Seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini ada tabel kolom nama mata kuliah, nama mata kuliahnya apa, lalu di sini ada nama program studinya apa, lalu di sini ada jumlahnya. Jadi jika memenuhi rentang 80 sampai 100 maka ditulisnya 1, jika tidak maka 0, 0, 0 seperti ini. Lalu selanjutnya nomor 3 ini ada kolaborasi dosen dalam mengajar mata kuliah. Jadi tulisan query untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diajar oleh lebih dari satu dosen, termasuk nama mata kuliah dan daftar nama dosen yang mengajar. Jadi nomor 3 ini pertama kita ambil dari tabel jadwal, kita inisial J, maka kita dapat pilih nama mata kuliah dari tabel mata kuliah itu kita inisial MK. Lalu kita menggabungkan nama dosen yang unik memakai distinct menjadi satu string untuk setiap mata kuliah. Untuk setiap mata kuliah dipisahkan oleh tanda koma. Ini default ya. Lalu di sini kita simpan sebagai daftar dosen. Lalu kita join tabel mata kuliah kita inisial MK, kolom ID mata kuliah dengan kolom ID mata kuliah di tabel jadwal sama dengan ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Lalu kita join lagi tabel dosen kita inisial D, kolom ID dosen di tabel jadwal sama dengan kolom ID dosen di tabel dosen. Lalu
kita mengelompokkan hasil berdasarkan nama mata kuliah di tabel mata kuliah, lalu kita having found distinct ini, maksudnya itu adalah distinct ID dosen itu maka menghitung juga dosen unik yang mengajar setiap mata kuliah. Jadi ID dosen di tabel dosen ini kita pakai distinct untuk menghitung juga dosen unik yang mengajar setiap mata kuliah. Lalu kita hitung, lalu kita akan menyaring atau memfilter lebih dari satu yang diajar oleh lebih, menyaring hanya mata kuliah yang diajar oleh lebih dari satu dosen. Sepertinya makanya lebih dari satu. Yang keluar adalah seperti ini, nama mata kuliahnya algoritma dan dosennya itu yang mengajar itu ada Budi Santoso dan Eka Wahyu. Selanjutnya di sini ada nomor 4, perbandingan fakultas berdasarkan IPK rata-rata. Di sini kita bisa kita ada code-nya seperti ini yang membuatnya. Lalu di sini dari tabel nilai kita inisial N, kita bisa select, kita pilih nama fakultas dari tabel fakultas, lalu kita menghitung rata-rata average, menghitung nilai dari tabel nilai sebagai rata-rata IPK. Kita aliasin itu sebagai rata-rata IPK, lalu kita gabung tabel mahasiswa kita inisial M dengan ID mahasiswa di tabel nilai sama dengan ID mahasiswa di tabel mahasiswa, lalu kita join juga program studi kita inisial PS dengan ID program studi di tabel mahasiswa sama dengan ID program studi di tabel program studi, lalu kita join lagi fakultas kita inisial F dengan ID fakultas di program studi sama dengan ID fakultas di tabel fakultas, lalu kita kelompokkan. Kita mengelompokkan hasil berdasarkan nama fakultas di tabel fakultas, lalu kita urutkan berdasarkan rata-rata IPK dengan descending atau menurun. Jadi kita bisa melihat ini bahwa nama fakultas yang paling tertinggi itu dengan rata-rata IPK yang paling tinggi itu adalah arsitek dengan rata-rata IPK 9,5 dan yang paling rendah ilmu sosial 86,5. Lalu selanjutnya nomor 5 itu apakah ada mahasiswa dengan performa terbaik secara konsisten. Tuliskan query SQL untuk menentukan apakah ada mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi secara konsisten di setiap semester dalam suatu program studi tertentu. Jadi di sini kita memakai CDE atau Common Table Expression with rata-rata nilai ini. Jadi dari tabel mahasiswa kita initial M kita memakai CDL. Ini kita select ID mahasiswa, tabel mahasiswa, lalu nama mahasiswa di tabel mahasiswa dan nama program studi di tabel program studi, lalu semester di tabel jadwal. Lalu kita rata-ratakan nilai mahasiswa di setiap semesternya, kita inisialin dengan rata-rata nilai, lalu kita join lagi program studi kita inisial yang sudah kita inisial PS dengan ID program studi di tabel mahasiswa sama dengan ID program studi di tabel program studi. Selanjutnya seperti itu. Lalu di sini ada where, di sini kita akan menyaring data hanya untuk mahasiswa yang terdaftar di program studi di tabel program studi dengan ID-nya itu PS2. Ini bisa kita ganti dengan program yang kita inginkan. Jadi misalkan PS1, PS3, PS selanjutnya. Jadi seperti itu. Dan seterusnya secara manual. Lalu kita group by, kita kelompokkan hasil berdasarkan ID mahasiswa di tabel mahasiswa, nama mahasiswa di tabel mahasiswa, nama program studi di tabel program studi, dan semester di tabel jadwal. Selanjutnya, di sini ada dari rata-rata nilai. Dari rata-rata nilai yang sudah kita pakai CTA kedua, yaitu performa tertinggi, dengan menyelect semester tempat nilai tertinggi dicatat, kita inisial dengan nilai tertinggi, lalu kita kelompokkan berdasarkan semester. Selanjutnya di sini ada dari rata-rata nilai kita inisial RRN, kita select ID mahasiswa dari RRN ini, lalu ada nama mahasiswa dari tabel dari RRN ini, lalu ada nama program studi, semester, dan rata-rata nilai, lalu kita join performa tertinggi dari PT, ini kita inisialin PT, maaf, lalu dengan semester RRN sama dengan semester di PT, dan seperti ini, maka di mana ID mahasiswa di RRN itu, maka ID mahasiswa di RRN itu menyaring mahasiswa yang muncul di semua semester berdasarkan subquery yang menghitung jumlah semester yang diikuti oleh setiap mahasiswa. Jadi lalu kita select ID mahasiswa, from rata-rata nilai, lalu kita kelompokkan data berdasarkan ID mahasiswa, lalu kita having count distinct semester. Jadi menyaring hanya mahasiswa yang mengikuti semua semester seperti ini dari rata-rata nilai, di mana ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa di RN. Lalu kita urutkan RRN, ID mahasiswa di RN dan semester di RN secara default. Jadi seperti ini. Jadi kita satu-satu untuk mencarinya tadi ini. Jadi ini kan harus diganti manual, ganti dengan ID program studi yang kita inginkan. Jadi misalkan kita inginkan ini PS1, ini ada teknik informatika, nama mahasiswa yaitu adalah Ulan dan Zara. ID mahasiswa ini semesternya 1 dan 2, rata-rata nilainya 92 dan 91. Jadi dia tertinggi di semester 1 dan 2 ini segini untuk program studi TI, SI, MTK, biologi dan seterusnya sampai psikologi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.